Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas P3K 2023 terkhusus untuk Anda jabatan fungsional administrator kesehatan. Simak terus video ini karena kita akan membahas soal dan pembahasannya. Oke, seperti yang kita ketahui sekarang sudah tahapan pendaftaran P3K maupun CPNS 2023. Terus untuk Anda jabatan fungsional administrator kesehatan, siapkan dari sekarang, pastikan formasi Anda sudah pasti ada di instansi Anda ataupun di luar sana, dan putuskan untuk melamar di formasi tersebut. Kemudian persiapkan diri Anda untuk banyak latihan soal-soal, latihan terutama untuk jabatan fungsional administrator kesehatan. Kemudian persiapkan diri Anda juga mental untuk siap belajar atau kemudian siap untuk menghadapi ujiannya, dan ketika hasilnya sudah ada, siap untuk gagal ataupun siap untuk berhasil. Nah, itu dipersiapkan dari sekarang. Oke. Dari pembahasan tadi saya ingin menekankan bahwa untuk soal dari administrator kesehatan ataupun P3K 2023 terutama untuk kompetensi teknis ini ditekankan kepada penguasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, penekanannya di sini, sinyal kuatnya di sini, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya kompetensi teknis ini tidak akan jauh dari tugas pokok ataupun materi-materi yang ada di jabatan fungsionalnya. Nah, seperti contoh ini administrator kesehatan. Jadi Anda harus mencari jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, di sini sekilas saya menjabarkan mengenai administrator kesehatan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawabnya itu secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Yaitu secara luas definisi dari tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Adapun untuk secara rinci silakan searching, download di nomor 4 Kemenpan RB nomor 42 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya. Nah, dari itu semua Pena Daring menyediakan e-book fokus P3K 2023 administrator kesehatan. Ini sudah disesuaikan, e-book ini disesuaikan dengan kisi-kisi Permen Pan RB, kemudian standar kompetensi jabatan fungsional administrator kesehatan, kemudian FR P3K 2022 kemarin. Silakan hubungi langsung ke admin Pena Daring. Oke, kita langsung saja ke soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, tugas Adminkes adalah analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program kesehatan. Manakah di bawah ini yang bukan pelayanan administrasi? A. Menyusun kebijakan program kesehatan. B. Membimbing Adminkes di bawah jenjangnya. C. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program kesehatan. D. Melaksanakan akreditasi institusi dan program kesehatan. E. Melaksanakan sertifikasi program bidang kesehatan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Ini bukan dari tugas pelayanan administrasi. Ini kalau di Adminkes itu ini termasuknya pengembangan profesi. Oke, kita lihat di pembahasan bahwa inilah roadmap ataupun intisari dari tugas Adminkes, yaitu analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program kesehatan. Nah, di sini di pelayanan administrasi itu jenis dari kegiatan secara rincinya itu persiapan pelayanan administrasi kesehatan, menyusun kebijakan program kesehatan, mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program kesehatan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program kesehatan, kemudian memantau, mengevaluasi dan melaksanakan kebijakan program kesehatan,
melaksanakan perizinan institusi dan pemberian jasa di bidang kesehatan, melaksanakan akreditasi institusi program kesehatan, melaksanakan sertifikasi produk bidang kesehatan, dan menyusun laporan. Yaitu yang ada kegiatan-kegiatan yang ada di pelayanan administrasi. Kemudian di pengembangan profesi, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang berupa membuat karya tulis atau karya ilmiah bidang kesehatan, kemudian menerjemahkan, menyadur buku bahan lain bidang kesehatan, dan ada juga membimbing adminkes di bawah jenjangnya, membuat buku pedoman juklak juknis bidang kesehatan, dan mengembangkan teknologi tepat guna bidang kesehatan. Itu yang ada di pengembangan profesi. Adapun untuk penunjang kegiatan tugas dari adminkes ini adalah mengajar, melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan, dan mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya bidang kesehatan, menjadi anggota organisasi profesi, kemudian menjadi anggota tim penilai jabatan fungsi adminkes, memperoleh gelar kesarjanaan lain, kemudian mendapatkan penghargaan atau tanda jasa. Nah, itulah jenis-jenis ataupun tugas dari adminkes. Ada pelayanan administrasi, pengembangan profesi, dan menunjang kegiatan yang diadakan dalam tugas adminkes. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Anda adalah seorang administrator kesehatan yang ditugaskan menyusun kebijakan publik di bidang kesehatan. Anda melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan dapat dicapai. Dalam proses kebijakan publik, tahap apakah yang dimaksud? A. Implementasi kebijakan publik. B. Monitoring kebijakan publik. C. Perumusan kebijakan publik. D. Evaluasi kebijakan publik. E. Aplikasi kebijakan publik. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jelas sekali ya. Ini adalah tahapan kebijakan publik, tahap monitoring kebijakan publik. Di soal ini sangat jelas sekali clue-nya, itu melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Nah, ini sudah cukup ya, sangat jelas sekali bahwa itu adalah tahap dari monitoring. Oke, jelas? Nah, ini untuk pembahasannya, monitoring kebijakan publik yaitu kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Itu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan dapat tercapai. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 3. Sebagai administrator kesehatan, Anda harus mengetahui dan memahami tugas pokok administrator kesehatan. Dua ini yang bukan tugas pokok administrator kesehatan adalah A. Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan. B. Perizinan. C. Surveillance gizi. D. Akreditasi. E. Sertifikasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Coba apa teman-teman? Ya, jelas sekali, yaitu C. Surveillance gizi. Ini yang bukan dari tugas pokok administrator kesehatan. Di slide sebelumnya maupun di awal juga kita sudah menjelaskan mengenai tugas pokok administrator kesehatan itu berupa melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Oke, jelas ya? Nah, itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi Anda terkhusus jabatan fungsional administrator kesehatan, segera pesan e-booknya di Pena Daring, segera hubungi di admin Pena Daring untuk bahan belajar latihan soal Anda. Mulai start dari sekarang, persiapkan diri Anda, semoga sukses, semoga lulus di P3K 2023 tahun ini. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.